Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Dr. Andes Markus Adelbert Simanjuntak MPH. Sepanjang 32 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan di gereja maupun di pendidikan, baik pendidikan sekolah Alkitab, kepemimpinan Kristen, bahkan juga classical education selama lebih dari 14 tahun menjadi guru dan juga seorang VP di high school dan school chaplain. Saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai identitas kita sebagai manusia, itu bukan ditentukan oleh apa kata dunia, apa kata sekitar kita, apa kata bahkan diri kita sendiri, tetapi apa yang Alkitab katakan. Karena pendidikan Kristen bersumber kepada Alkitab. Bukan sekedar basis, tetapi sumbernya, yaitu dari firman Allah. Allah menjadikan manusia dikatakan dengan konsep imago Dei, yaitu gambar dan rupa Allah. Dan imago Dei yang sempurna adalah Yesus Kristus. Pada waktu bangsa Israel memberikan panggilan Allah, mendapatkan panggilan Allah dalam hidup mereka, Allah memberikan dasar yang begitu kokoh kenapa mereka ada dan apa alasan mereka eksis. Di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8, inilah dasar daripada pandangan pendidikan mereka. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dan bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangannya yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan. Artinya di sini, saudara-saudara, bahwa pemilihan panggilan siapa kita bukan ditentukan dari mana kita lahir, tetapi Tuhan sendiri yang telah memilih. Tuhan sendiri yang memberikan pemberdayaan. Tuhan sendiri yang memberikan identitas kepada kita. Dan identitas kita adalah komplit, whole, shalom. Melibatkan bahkan itu juga jiwa, material, dan imaterial. Saudara-saudara sekalian, ketika di Perjanjian Baru, Rasul Petrus menekankan kembali kebenaran firman ini dan panggilan ini, ketika dia mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 8 dan 9. Tapi saya akan bacakan ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Artinya, Tuhan yang memberikan identitas, bukan manusia. Dahulu kamu seperti ini, sekarang Tuhan menjadikan kamu. Dahulu kamu ditolak, sekarang Tuhan menerima kamu. Ya saudara-saudara, identitas dari mulai anak-anak kita tidak ditanam oleh siapapun kecuali dari firman Allah. Dan pada waktu kita di dalam Kristus, Rasul Paulus kepada jemaat Galatia berkata, hidupmu bukan aku lagi, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi saat ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah, kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, identitas kita pertama diletakkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Sumbernya adalah firman yang tidak pernah gagal. Yang kedua, wujud daripada semua itu adalah Kristus itu sendiri. Imago Dei yang sempurna adalah Kristus. Dan ketika kita diselamatkan, ketika anak-anak mulai menerima pendidikan, maka mereka harus sadar tujuan daripada pengembangan
baik itu karakter, baik itu kepribadian, adalah untuk menjadi serupa seperti Kristus. Apapun kompetensi yang akan mereka lakukan, mereka akan menyadari the reason why they exist, alasan kenapa mereka ada, adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan kepada dunia sekeliling mereka. Itu sebabnya sangat penting untuk identitas mereka dibangun di atas firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang mereka, bukan apa yang dunia katakan. Sehingga nanti mereka bukan menjadi seseorang because what they get or what they do, but because who they are. Dengan kata lain, not by getting, not by doing, but by being. Dan untuk menjadi atau by being itu hanya bisa terjadi ketika Allah melewati karya Kristus Yesus, anugerahnya, keselamatan dan kelahiran kembali itu mengubah hidup seseorang sehingga dia menjadi manusia yang baru. Dia menjadi manusia yang ilahi karena dari dalamnya sudah terbentuk. Untuk itu, Imago Dei, gambaran Allah di dalam hidup setiap manusia, citra Allah adalah dasar dari kenapa kita memiliki identitas. Dan identitas kita adalah identitas yang diberikan Kristus lewat firman-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengajarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar menempelkan ayat ke dalam pendidikan kita atau anak-anak kita, tetapi firman Tuhan menjadi dasar kita membangun baik itu filosofi kita, baik itu sistem nilai, atau bahkan tujuan dan karakter. Saya percaya bahwa life is based on characters, and characters are built by decision and values, and values must be accepted by faith. Itu sebabnya identitas manusia tidak mungkin kalau bukan yang dari Tuhan untuk bisa diterima dengan iman. Apapun karakter yang kita akan bangun, itu semua sebenarnya dasarnya adalah identitas Allah dalam manusia. Baik itu mau jujur, mau suci, mau dia orangnya bertanggung jawab, orang yang bermurah hati, semua yang dunia kategorikan sebagai karakter, pada akhirnya itu sumbernya adalah siapa kita di dalam Kristus, yaitu firman Tuhan. Dengan demikian, pada kesempatan ini, secara teologis, identitas manusia hanya bisa datang dari Allah sendiri. Karena Allah yang menciptakan manusia. Di dalam kekristenan, terutama pendidikan Kristen, kita menyadari adanya creator and creation distinction. Bahwa ada perbedaan antara pencipta dan diciptakan. Dan ciptaan itu selalu mencerminkan karakter dan sifat serta nature, atribut dari si penciptanya. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu karena apa yang akan kita lihat, apa yang kita expect, apa yang kita harapkan, itu adalah harapan atau sifat dan citra Allah sendiri, identitas Allah sendiri. Jadi dengan demikian, ketika kita membangun identitas dalam diri anak, dalam diri seorang pendidik, dalam diri orang tua, hendaklah identitas itu hanya berdasar kepada firman Tuhan dan bersumber kepada firman yang tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati. Pendidikan adalah upaya untuk membawa dan mengembalikan semua orang kepada citra dan gambar serta rupa Allah, dan hanya bisa lewat Kristus sebagai titik awal dan menjadi titik akhir. Awal mula dan akhir harus berfokus dan berpusat pada Kristus.